Selamat menyaksikan. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki cinta kasih. Karena cinta itu asal. Nah, kutipan tadi seorang ustadz itu yang mengatakan seorang non-muslim yang berbuat baik itu hanya untuk di dunia, tapi imannya tidak untuk di akhirat. Ini akibat dari apa? Tidak memahami kitab suci. Dia menganggap agama itu hanya Islam, selainnya sesat, dipandang lawan. Nah, bagaimana kita ingin menanamkan cinta apabila saya melihat mereka itu lawan saya? Mustahil. Jadi mustahil kita bisa mencapai iman. Kebaikan apapun kebaikan dilakukan orang siapapun, mau orang beragama atau tidak beragama, otomatis diterima Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penjelasan Kribo yang menjelaskan bahwasanya siapapun yang bersedekah, siapapun yang beramal baik pasti akan diterima oleh Tuhan, dalam kurung Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan ayat tadi yang telah saya baca, bahwasanya yang dinamakan orang beriman ialah apabila mendengar disebut nama Allah Subhanahu wa taala maka bergetar hatinya. Maksudnya bergetar hatinya, dia tersentuh hatinya untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, maka imannya bertambah. Maksudnya orang tersebut tambah takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, alias mau melakukan larangan-larangannya ia berpikir dua kali. Jadi sebelum ia melakukan kejahatan atau hal-hal buruk lainnya, dia berpikir, oh ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Jadi dia tetap hati-hati untuk melakukan hal itu. Sekarang saya akan mengkombinasikan atau menggabungkan dengan penjelasan Kribo, yang mana orang bersedekah itu baik Islam atau non-Islam di sini masih universal ya, bisa agama apa saja, bisa Kristen, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Mereka yang non-Islam bersedekah diterima oleh Tuhan katanya. Tuhan di sini kalau artinya besar, di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di sini ya. Jadi beda. Kalau menurut pandangan yang saya baca tentang hadis Nabi yang isinya tadi ya, tidak beriman seseorang apabila tidak mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Di sini hadis Nabi yang dibacakan Kribo tadi ya. Ya memang, tapi di sini diberi batasan tentang sedekah. Soalnya diibaratkan saya bersedekah dengan niatan sedekahan saya di sini untuk orang tua saya yang telah meninggal. Jadi sedekahnya sampai ke orang tua saya. Beda dengan saya sedekah, ini sedekah saya, berarti pahalanya ya ke saya, bukan ke orang tua saya. Jadi niatnya yang benar. Saya sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan karena saya. Nah, sedangkan orang non-Islam, ya selain agama Islam ya di sini, kan bersedekah mereka untuk dirinya sendiri. Ini saya sedekah, tapi tidak ada niatan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud sia-sia. Jadi jangan sampai salah paham mengenai siapa saja yang bersedekah, ya tidak apa-apa itu kesalahpahamannya. Dari pemahaman Habib Kribo, atau saya sebut saja Kribo di sini ya. Selanjutnya dia juga berkata
Tuhan, kebaikan dilakukan oleh siapapun akan diterima. Di sini dijelaskan akan diterima oleh Tuhan di sini. Tuhan di sini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menerima bukan dirinya sendiri ya yang mengklaim sedekahnya diterima atau tidak, tapi sedekahnya diterima atau tidak di sini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Diibaratkan saya bersedekah untuk orang tua saya yang setelah meninggal. Jadi amal sedekah saya yang saya khususkan kepada orang tua saya karena Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini Allah yang akan menerima. Di sini harus pemaknaannya Tuhan di sini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Tuhan yang dianggap lain selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Karena yang hanya bisa menerima amal baik seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan sesama manusia. Kan selain agama Islam banyak yang menuhankan seperti Yesus kan sama-sama manusia, malah dia yang bisa dikatakan memberikan kebaikan padahal dia kan sama-sama manusia. Juga ada juga agama lain yang mengatakan mengimani Tuhan tersebut adalah seperti arca atau patung-patung. Nah, dia kan salah pemahaman. Sedangkan patung-patung tersebut tidak hidup ya, malah dibuat sendiri dan disembah sendiri. Masa dia yang bisa memberikan kebaikan atas kebaikan yang kita perbuat? Masa kita bersedekah kepada orang lain dikarenakan patung tersebut? Kan malah tidak masuk akal. Yang benar niatnya saya bersedekah kepada seseorang tersebut, anggap saja namanya Doni, anggap saya bersedekah terhadap Doni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa atau karena pengen viral atau pengen followers dan lain sebagainya. Tidak boleh itu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau bersedekah harus disembunyikan alias tidak dikasih tahu kepada siapapun gitu. Kalau untuk konten sekarang kan sudah banyak orang yang membuat konten tentang sedekah, asalkan niatnya kan Allah Subhanahu wa taala, saya masih bisa nerima tentang konten tersebut, saya masih bisa nonton. Tapi dikala konten tersebut untuk pamer pribadi, pamer kekayaan pribadi untuk lebih banyak followers, maka saya tidak setuju kalau niatnya karena itu. Jadi kembali lagi pada niat seseorang, karena niat itu menentukan hasilnya, hasil kita. Dikala niatnya baik, maka hasilnya juga baik. Meskipun perkara tersebut baik, kalau tidak ada niatan, ya maka sia-sia kan, gitu secara akal saja. Saya niat saya bersedekah, tapi saya tidak berniat bersedekah, itu apa maksudnya? Kan masih ambigu di sini. Saya berniat sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tidak ambigu, tidak ada tanda tanya. Kalau saya bersedekah tidak ada kelanjutannya, untuk apa saya bersedekah di sini? Untuk siapa? Kan perlu ditanda tanyai, perlu ada sebuah pertanyaan di sini kan. Jadi kata-kata Kribo saya sangat tidak setuju apabila setiap amal kebaikan dari seseorang tersebut akan diterima. Setiap amal kebaikan dari seseorang akan diterima oleh Tuhan, gitu. Tuhan di sini harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan T-nya di sini huruf besar. T huruf besar kembali pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kembali pada hal apapun, karena Allah Subhanahu wa taala hanya satu, maksudnya tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad di sini. Di surah Al-Ikhlas bisa dipahami sendiri. Mungkin video ini cukup sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada komentar silakan komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.